Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu jikalau menggapai cita. Kalau gagal nasab, banyak yang tidak terima. Orang yang menelaah secara keilmuan yang disalahkan dan bermubahalah. Lalu Kiai Imad mengatakan, tidak usah mubahalah seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf. Orang suruh mubahalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Rahayu. Tak bosan saya menyapa Anda, saudara-saudaraku, dan semoga Anda juga tidak bosan melihat saya. Saudara-saudaraku sekalian, umum kita mendengar satu makalah, satu peristilahan terkait dengan kegagalan. Di antara bunyinya biasanya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sudah pernah mendengar? Saya yakin sudah. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu untuk memacu kita agar semangat di dalam menggapai cita-cita. Karena di dalam cita-cita itu banyak sekali rintangan, cobaan, dan berbagai hal. Maka harus gigih. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu jikalau menggapai cita. Kalau gagal nasab, banyak yang tidak terima. Padahal sama-sama tahu, bahkan saya pernah menonton ya pernyataan dari seorang Habib bahwa kita semua sama, keluar ayat Al-Quran misalkan walaqad karramna bani adamah al-ayah walaqad lan yaktini, teman-teman karramna amulyaakenna sapa ingsun Allah ing bani Adam, dan seterusnya. Artinya apa? Ayat ini yang disampaikan oleh seorang Habib dalam salah satu kanal YouTube menunjukkan bahwa kita semua sama, telah dimuliakan oleh Allah. Nah, nanti silahkan baca ayat lanjutannya. Kemudian yang sangat populer itu adalah ayat Al-Quran yang berbunyi Inna akramakum indallahi atqakum. Semua sudah paham. Saya hafal ayat ini sejak MI kayaknya ya. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Bahwa intinya itu Allah akan meninggikan derajat dari orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Jadi konteksnya adalah pada iman, ilmu, takwa, akhlak tentunya, karena Rasul adalah khuluqin azim. Rasul diutus untuk liutammima makarimal akhlak. Tapi kenapa ayat hadis yang menerangkan, bahkan disampaikan terkait dengan kemuliaan itu penentunya adalah diri yang beriman, diri yang berakhlak, diri yang berilmu, dan diri yang bertakwa, akhirnya seolah-olah gugur ketika turun hasil tes DNA. Jadi gagal cita adalah biasa, gagal nasab jadi petaka. Mohon maaf, saya tidak melecehkan, tidak. Ini mengingatkan buat kita semua. Padahal ya, sekali lagi kembali kepada ayat Allah yang saya bacakan kilasannya tadi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kenapa hal ini terjadi? Karena begitu membanggakan diri sebagai zuriyah Nabi, kalau kita arahnya ke zuriyah Nabi, atau pada raja-raja tertentu, setelah dilakukan penelusuran secara data faktual melalui manuskrip, melalui sumber-sumber zaman, ternyata tidak sambung, mencari alibi-alibi dengan peristilahan suhrah wastifadah. Surah wastifat itu yang ya opo itu loh.
Nanti malin kundang juga dianggap sesuatu yang ada. Itu surah wastifadoh juga ya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Karena bagaimanapun yang namanya nasab atau silsilah seseorang tak lepas dari sejarah. Ini yang sering saya sampaikan. Orang seringkali membedakan antara ilmu sejarah dan ilmu nasab. Mungkin ada perbedaan di dalam penelusuran, tetapi secara inti utama bahwa adanya nasab karena ada peristiwa yang melatar belakangi, yaitu seseorang kawin lalu punya anak, anaknya kawin punya anak lagi. Ini kan peristiwa sejarah. Maka pendekatannya seperti apa? Mencari sumber-sumber primer. Sumber primer itu bisa berbentuk apapun selama bisa diterima dalam koridor ilmu sejarah atau ilmu penelusuran. Kalau dalam hadis itu ada mustalah hadis. Kalau tanpa itu bagaimana? Semua orang bisa ngarang. Bisa berbentuk tulisan dalam manuskrip, artinya belum dicetak, atau bisa dalam bentuk cetakan, atau sumber-sumber lain berupa artefak, kuburan, dan apapun yang bisa diterima menunjukkan bahwa tokoh itu ada. Dan keberadaannya begini dan begitu dan memiliki keturunan dan seterusnya. Tanpa itu, tiba-tiba ratusan tahun orang membuat sesuatu yang menunjukkan dirinya turunan tokoh masa lampau, tentu tertolak. Gak usah 500 tahun seperti Ma'ali ya, 500 tahun lebih ya. Dari sekarang ini ke masa Indonesia merdeka, saya ngarang-ngarang ya. Saya adalah turunan dari KRT Widyo Diningrat. Rajiman Widyo Diningrat, ya diledekin sama terahnya. Kedua adalah kalau kita meyakini kita ini turunan siapa, ya monggo saja, tapi jangan memaksa orang lain untuk percaya. Persoalannya kan di sini. Oh, kami tidak memaksa orang yang mengatakan kami turunan Nabi. Demikian salah seorang Habib menyampaikan. Cari ini sopo. Data-data itu jelas ya, mulai dari yang mereka sampaikan sendiri, atau kalau kita merujuk kepada, ini bukti primer ya, bukunya LWC van den Berg mana? Ada di luar. Itu menunjukkan LWC van den Berg itu kan primer. Ditulis di saat mereka, orang-orang Hadrami yang terdiri dari 4 golongan itu sedang puncak datangnya ke Nusantara. Itu primer, mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi. Lalu Den Berg melakukan penelusuran, ditemukanlah data-data dan pengakuan. Seperti itu di antaranya. Mungkin ada sumber lain, monggo. Yang namanya sumber banyak, tetapi satu di antara sumber menyampaikan seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Jadi, umpamanya saya mau yakini turunan siapa, orang lain gak percaya, ya gak perlu marah saya. Apalagi memang data saya, umpamanya memiliki data, itu terdapat distorsi, terjadi distorsi. Setelah tes DNA ternyata nggak nyambung. Lalu ilmu yang disalahkan. Orang yang menelaah secara keilmuan yang disalahkan. Dan ada juga yang bermubahalah. Ada yang berdoa di Madinatul Munawwarah, di sekitaran Masjid Nabawi, bilang di depan makam Rasul. Salah itu Babi Aldo. Bukan, itu kalau saya lihat videonya itu ya di halaman Masjid Nabawi. Kata teman saya, kenapa enggak doa ditarim aja? Katanya doa ditarim meskipun di kamar mandi, di jeding. Orang Jawa Timur bilangnya jeding. Itu mustajab, kenapa enggak doa di sana aja? ini konten acak kadul, tapi tidak masalah. Ini untuk membuka ruang-ruang pikir kita agar bisa menyerap berbagai hal yang sekiranya bisa menumbuhkan pemikiran yang jernih. Itu kan harapan saya. Dan di antara mubahalah itu di kanannya Pak Yusuf Marus kemarin saya lihat Habib Agus kan ngajak mubahalah ya. Kemudian Pak Yusuf juga wawancara dengan Kiai Imad, lalu Kiai Imad mengatakan beliau tidak akan meladeni atau tidak akan mubahalah dengan Kiai Agus. Kita simak penuturan dari Kiai Imad dalam live dengan Pak Yusuf di Pada Suka TV. Tidak usah mubahalah seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf itu. Orang suruh mubahalah segala. Nah, misal saya ditantang mubahalah itu Kiai aja, Kiai gak bakal mau saya.
tidak nyambung di dalam ilmu nasab, tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menerima mubahalah itu. Nah itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain. Berarti saya intinya sudah paham ya, kenapa Kiai Imad tidak mau menerima tantangan itu. Bukan takut, kasihan, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi beliau kan Kiai menggunakan bahasa yang santun. Berarti kalau beliau mengikuti ajakan untuk mubahalah, sementara beliau tahu bahwa dari berbagai sisi keilmuan, pendekatan secara kitab, kemudian dari teori ilmu kekinian ternyata memang tidak nyambung, lalu beliau ikut meladeni mubahalah, itu kan sama saja dengan dalam tanda petik mencelakai orang yang mengajak mubahalah. Lagi pula, masa ya penelitian harus dilawan dengan mubahalah? Ya sudahlah, menurut hemat saya, saudara-saudaraku sekalian, kalau Anda masih bersekuku mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, monggo saja, tetapi jangan memaksa orang lain untuk percaya. Dan apabila orang mengkritisi bahwa Anda bukan turunan Nabi, atau menyampaikan seperti Bang Haji Omar dan beberapa kiai yang lain mengatakan dengan hakul yakin bahwa Ali bukan turunan Nabi, kalau memang mau melawan, lawan dengan data. Tapi kalau tidak, ya biarkan saja. Satu hal yang sangat gamblang, saudara-saudaraku sekalian, sampai hari ini keutusan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu banyak yang tidak percaya. Berikut juga yang ada di Indonesia, banyak kan yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kalau semuanya mengakui, beriman, ya sudah berarti muslim semua. Nyatanya tidak. Tetapi di antara kita yang berbeda keyakinan itu tetap akur, dan keakuran inilah yang ingin dicapai sebenarnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi nggak perlu provokasi kemana-mana. Semoga bermanfaat salam sapa ini. Sampai jumpa, dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.